Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 pengembangan organisasi untuk memenuhi syarat mata kuliah pengembangan organisasi. Dengan saya Andika Prayoga dengan nomor BP 0051 dan rekan saya Rangga Jumatil Fajria dengan nomor BP 0597. Saya Habib Al-Haki, nomor BP 230561. Saya Putri Ramadhani dengan nomor BP 230079. Saya Erik Marinus dengan nomor BP 230058. Saya Rehan Pratama dengan nomor BP 0081. Baiklah, selamat menyaksikan video wawancara kelompok kami. Baiklah, saat ini kita telah hadir setelah dari narasumber kita yang akan melakukan wawancara pada saat sekarang ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yang itu akan dibaca oleh rekan kita. Dan kita dipersilakan. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proses rekrutmen karyawan yang dilakukan pada PSN, mulai dari pencarian hingga penerimaan karyawannya, Pak. Pertama, membuka lowongan secara online atau offline. Yang kedua, Baiklah, langsung saja Kak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses rekrutmen karyawan yang diterapkan pada PSN, mulai dari pencarian hingga untuk penerimaan karyawannya? Gitu. pertama membuka lowongan secara online atau offline. Yang kedua, seleksi administrasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, tes kemampuan. Dan kelima, keputusan penerimaan dan training awal. Oh gitu Kak. Untuk pertanyaan keduanya, yaitu media apa saja yang digunakan untuk mencari calon tenaga kerja, seperti media sosial gitu, atau rekomendasi, atau walk-in interview gitu? Ya, seperti media sosial dari Instagram, WhatsApp atau Facebook, atau dari rekomendasi dari karyawannya, Bang. Oh, makasih Kak. Selanjutnya saya bertanya. Pertanyaan ketiga itu bagaimana cara perusahaan menyesuaikan jumlah karyawan dengan kebutuhan personal PSN? Seperti kayak hari libur atau enggak kayak jam rame, Bang. Kak, selanjutnya pertanyaan nomor 3, bagaimana cara perusahaan menyesuaikan jumlah karyawan dengan personal PSN? Menganalisis tingkat pengunjung dan jumlah pengunjung yang ramai. Yang kedua, membuat jadwal kerja yang fleksibel. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, selain gaji pokok, apakah karyawan mendapatkan tunjangan, bonus, atau uang makan, atau insentif lainnya? Ya, dapat seperti uang bonus saat lembur, terus mendapatkan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Baik, pertanyaan yang kelima. Apakah terdapat perbedaan kompensasi berdasarkan jabatan atau lama bekerja? Ya, semakin tinggi posisi, semakin besar kompensasi yang diterima. Seperti staf gaji yang standar, manajer gajinya yang paling tinggi, dan tambah bonus dan shift yang lebih besar. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut manajemen HRD, apakah sistem kompensasi saat ini efektif dalam mempertahankan karyawan? Menurut saya tidak berkembang karena daya saing perusahaan. Artinya kita sebagai perusahaan harus menjaga agar karyawan kita tidak mudah berhenti perusahaan. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya untuk pertanyaan yang ketujuh, untuk pelatihan apa saja yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan kerja? Paling kalau sebelumnya kerja kita melatih skill agar terbiasa dan Bagaimana tanggapan karyawan selanjutnya kan? Bagaimana tanggapan karyawan terhadap program pengembangan karir yang diberikan? mungkin tanggapan saya sebagai karyawan bagus sih, Kak. Bisa bagus ya, Kak, karena dia meningkatkan jadi praktek. Apa yang kita tidak tahu jadi tahu, apa yang kita tidak bisa menjadi bisa. Bagaimana perusahaan menilai kinerja karyawan sebelum memberikan promosi, Kak?
Mungkin dari segi absensi ya Bang, sama kita ada dokumentasi kalau kita tuh lagi kerja, kita tuh ada setiap jam mungkin kita bakal ngirim ke perusahaan dokumentasi kita kerja. Terima kasih Kak. Baik, selanjutnya Kak, pertanyaan terakhir Kak, bagaimana hubungan antara sistem pendidikan, organisasi dan lembaga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di SMB? Mungkin hubungannya sangat berkaitan ya Bang, karena agar kita dapat mendapatkan karyawan yang baik, mempertahankan serta mengembangkan. Baik, mungkin itulah hasil dari wawancara kami bersama narasumber. Semoga ilmu yang didapatkan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya sekaligus mitra ada sekali. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan dapat kami presentasikan dalam video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi mitra sekaligus bagi teman-teman semuanya. Terlebih dan terkurang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.